Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Metelis Nawati dengan nomor NIM 11970404049 dari jurusan Kimia Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah tutorial mengenai penentuan layouting dalam XRD menggunakan software Origin. Hal yang pertama kali teman-teman lakukan yaitu teman-teman mempunyai data XRD-nya dalam bentuk .dat. Nah, kemudian untuk tutorialnya bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, lalu teman-teman harus mendownload terlebih dahulu software Origin-nya. Ketika kedua hal tersebut sudah terpenuhi, baru kita buka software Origin-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke sampel kita, kemudian ditarik ke software Origin dan masukkan ke kolom. Dan ini sudah terdapat hasilnya. Kemudian kita blok sumbu X dan Y-nya, kemudian ke bagian ini, klik ininya, kemudian stack line by Y opposite. Nah, kemudian di sini terdapat diagram gitu. Nah, ini kan masih terlihat ya rumput-rumputnya itu agak tebal. Kita melakukan smoothing terlebih dahulu dengan cara klik analis, kemudian signal processing, smooth, open dialog. Dan tampillah seperti ini. Nah, untuk point of window-nya kita ubah ke dalam bentuk 25 dan polinomialnya kita ubah ke dalam 5. Nah, sebenarnya untuk angka 25 sama 5 ini bebas ya, tidak ada aturannya, tapi saya akan mengubahnya ke angka-angka tersebut. Kemudian untuk outputnya kita ganti menjadi input XY. Ini auto preview-nya diklik, kemudian OK. Dan ini hasilnya. Oke. Dan kemudian kita akan menganalisis di sumbu X-nya dengan cara double klik di sumbu X-nya. Dan tampillah seperti ini. Nah, ini ada beberapa macam ini ya formatannya. Kita berada di scale terlebih dahulu, kemudian untuk horizontalnya kita sesuaikan dengan diagram yang tersedia. Nah, di sini bahwasanya itu mulainya itu kurang lebih dari angka 5 gitu, sedangkan ujungnya itu di angka 90-an. Berarti kita ubah 5 dan 90-an. Nah, kemudian kita apply. Nah, kemudian vertikalnya. Untuk vertikalnya itu sendiri bisa dilihat ya mulainya itu tidak dari min 100 tapi dalam 0 mulainya itu. Kita ubah berarti dari 0 sampai puncaknya itu sekitar 700-an lah, hampir menyentuh angka 700. Berarti kita ubah juga. Kemudian klik apply. Nah, kita beralih ke title and formatnya. Untuk leftnya sendiri kita ubah mayor sama minornya itu ke non. Kemudian klik apply. Topnya juga. Ininya kan ini tidak bisa diubah-ubah ya, berarti kita checklist terlebih dahulu show axis-nya, kemudian nantinya bisa diubah ke dalam bentuk mana. Kemudian apply. Nah, untuk bottom-nya sendiri itu kita ubahnya ke in, apply, dan right-nya itu ini sudah right-nya itu sudah tetap ke dalam non, tapi kita checklist terlebih dahulu show axis-nya. Kemudian apply. Nah, kita masuk ke tick label-nya. Nah, untuk tick label ini fungsinya itu untuk menghilangkan angka di sumbu Y karena biasanya dalam jurnal tidak disebutkan. Oke, dengan cara left kita masuk left, kemudian klik si show middle. Jadi di unklik aja. Nah, seperti itu. Udah seperti itu kita klik OK. Nah, seperti inilah tampilannya. Nah, kemudian kita akan mengidentifikasi nama dari sumbu X dan juga sumbu Y-nya dengan cara double klik ya. Double klik. Nah, untuk sumbu X itu biasanya namanya itu 2 theta gitu. Oke, untuk mencari tetanya sendiri kita klik kanan, kemudian simbol map. Nah, ini kan theta ya. Theta insert, kemudian close. Nah, kita derajat Celcius berarti kita nyari simbol derajat Celcius dengan cara klik kanan, simbol map, kemudian ini dulu, terus insert, oke, close. Oke. Oh ini, nah ini tuh terdapat kesalahan karena
kita lihat, nah ini kan dalam bentuk simbol ya, harusnya dalam bentuk misalnya Times New Roman. Nah, kalau misalnya Times New Roman berarti C. No. Tadi kan kalau misalnya kita masih dalam bentuk simbol, nah ini simbol yaitu S, Y. Nah, simbol. Kalau misalnya kita klik C itu, yang ada X itu tampilannya, berarti kita ubah ininya ke Times New Roman biar terbaca bahwasanya kita ini akan mengetik C, yaitu satuan dari suhu. Kemudian untuk sumbu Y-nya itu sendiri kita akan ubahnya menjadi intensitas. Intensitas dengan satuannya itu A.U. Nah, satu. Kemudian ininya kita masukkan ke dalam kotak saja dan namanya kita sesuaikan dengan sampel kita, yaitu sampel kita itu TiVO4. Nah, kemudian kita tambahkan plot-plot indeks Miller yang telah kita olah di Powder X. Caranya itu dengan ketik teks di sini. Nah, di dalam indeks Miller itu kita menganalisis puncak-puncaknya itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Sedangkan puncak-puncak yang ininya kita tidak menganalisis. Berarti dalam penentuan indeks Millernya pun harus ditentukan angka-angkanya, sesuaikan. Nah, untuk angka ini itu memiliki indeks Millernya ini 110, berarti kita sesuaikan 110, 101, 11, 211 dan 220. Disesuaikan lagi dengan yang ada dalam indeks Miller itu dengan klik kanan, kemudian properties. Nah, ininya kita rotate itu ke 90 biar sesuai dengan indeks Miller kita. 90, terus di sini saya ukuran dari tulisannya tersebut 20. Dan klik OK. Nah, jadi sesuai dengan indeks Miller. Kemudian kita kopikan saja, terus paste. Nah, untuk nilai di sini itu tadi berada di 101. Jadi kita ubah 101. Nah, untuk ini itu nilainya 111. Nah, ya intinya sesuaikan saja. Ini 211, 211, dan ini 220. Dan sudah sesuai dengan plottingnya itu sudah sesuai dengan indeks Miller. Ini dari layouting, kemudian kita bisa bandingkan ya, ini dari layouting, kemudian ini dari indeks Miller kita. Nah, sama ya untuk angkanya sendiri, ini 110, 110, di sini 101, ini 101, 111, 111. Terus mohon maaf, untuk ini kita lupa mengubahnya, yaitu 211 harusnya 211. Nah, sama 211, dan ini puncak terakhir yaitu 220, dan ini pun 220. Nah, itulah layouting dari menggunakan aplikasi Origin. Untuk sumbu X-nya kita ubah dulu ke 2 theta, sumbu Y-nya pun menjadi intensitas, dan ini sampel yang kita analisis. Nah, demikianlah tutorialnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.